Tapi tolong, orang Bali bilang, oh ojo di ya. Artinya, ini teman dari Timor Leste datang jauh-jauh, loyalitasnya tinggi. Jadi kita hargai biar beliau juga punya hak suara. Terus, untuk saudara saya apresiasi dari Timor Leste. Ini Makassar, Amros juga ada tadi saya lihat. Terima kasih yang menyampaikan tidak sana yang menyampaikan saya. Makanya mungkin nanti ada usul dari beliau, silakan. Aku Ketua Dewan Pertimbangan sangat bangga dengan terlaksananya parapatan luhur periode tahun 2016 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya, segala kekurangan dan kesalahan Tuhan memberikan ampun, sehingga segala sesuatunya nanti ini merupakan tugas dan tanggung jawab kepengurusan kita bersama. Akhirnya nanti sesuai dengan semboyan SHTRAT bahwa selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula setia hati terhati tetap jaya kekal abadi untuk selama-lamanya. Saya kira demikian, terima kasih. Tanggapannya untuk perapatan luhur tahun 2016 ini seperti apa dan harapannya seperti apa ke depannya untuk PSHT? Ya, saya mewakili cabang Jakarta Selatan sebelumnya mengucapkan selamat atas Mubes SHTRAT di Pondok Gede Asrama Haji ini. Saya sudah berulang kali mengikuti Mubes ini, namun kali ini saya anggap paling bagus dan juga baru pertama kali diadakan di Jakarta ini. Dan kalau saya lihat dibanding dengan Mubes-Mubes yang lalu itu lebih bagus. Harapan saya ke depannya semuanya bisa ditingkatkan, baik hasil Mubes maupun pengurus-pengurusnya kedepannya bisa mengakomodasi kemauan daripada warga-warga yang ada. Dan juga saya berpesan juga kepada pengurus dalam memanage SHTRAT ini harus terbuka sehingga tidak ada saling mencurigai, saling membutuhkan, saling asah, saling asih dan saling asuh. Terus untuk misi dan visi untuk perapatan luhur tahun 2016 ini mungkin ada poin yang utama menurutnya, mungkin apa itu? Ya, menurut saya poin yang utama adalah bahwa warga SHTRAT seluruh Indonesia harus bersatu padu, jangan ada saling sikut-sikutan, jangan ada yang saling menyalahkan. Kalau masalah pendapat itu berbeda biasa, tetapi tetap dalam satu bingkai persaudaraan SHTRAT. Terus mengenai ini ada iseng-iseng atau ada kelendingan gitu Mas ya, karena mengenai ketua pusat ini kan udah belum ada, masih kosong, mungkin ada jawaban lagi Mas? Ketua pusat nanti akan diputuskan bersama karena akan diadakan pemilihan tentu sesuai mekanisme yang sudah ditentukan, dan saya berharap ketua umum pusat ini nanti orang-orang yang betul-betul bisa membesarkan SHTRAT, bisa mengayomi seluruh warga SHTRAT. Terima kasih Mas Rahman untuk waktu. Saya sebagai perwakilan dari Jakarta Selatan mengucapkan selamat Mubes SHTRAT tahun 2016. Semoga sukses dan semoga menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi SHTRAT ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waktunya ini susulan ranting pena ditambah pengurus rayon pena, pasal 4 persyaratan pengurus ini yang perlu. Monggo, 1, 2, maksimum 3. Saya setuju dengan yang ada ini, tapi mungkin usulan saya ada penambahan sedikit, 1. Itu yang berpendidikan ya perlu dimasukkan, karena dimanapun juga kalau memenuhi dari 6 kriteria itu tapi tidak memenuhi pendidikan, Mas, apa kira-kira bisa menjabat sebagai pengurus cabang? Terima kasih.
pengurus. Kemudian kita coba untuk yang nomor 2 berkaitan dengan pengurus pusat. Yang poin D khusus untuk ketua pusat. Nomor 1 diutamakan berdomisili di pusat organisasi di Madiun. Walaupun tadi sudah dibahas bahwa diutamakan orang Madiun, tetapi ini kan akan menjadi menutup dari kesempatan cabang-cabang yang lain yang mengajukan. Kemarin cabang-cabang sudah mengajukan nih nama-namanya ketua. Kalau boleh usul, ini diganti dengan kriteria, bukan khusus untuk ketua umum pusat, tapi kriteria itu akan dirumuskan secara khusus oleh majelis. Kalau seperti ini kan nanti akan menjadi polemik. Maksud saya, kriteria ini jangan dimunculkan, tetapi menjadi suatu rahasia di majelis dewan. Mungkin nanti kalau ini dimunculkan menjadi polemik lagi. Kalau ini sudah jadi, cabang-cabang mungkin yang tidak ikut perapakan seperti ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa dimunculkan berdomisili? Mohon untuk domisilinya dihilangkan. Walaupun Nyuwun Sewu tadi sudah diutamakan orang Madiun, kita sudah menerima. Tetapi jangan dimunculkan domisilinya. Jadi tersuratnya dihapus. Tersuratnya dihapus menjadi suatu keputusan yang mutlak oleh Dewan Pusat. Persyaratan umum di sini berbunyi 1, berbudi luhur, dapat diteladani dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya kok kurang lengkap kalau tidak disertai dengan bertakwa. Beriman dan Bertakwa. Memang dalam penyusunan itu ada keraguan-raguan. Wong bertakwa angel golek. Dia tidak ingat kalau bertakwa itu ya ada prosentasenya. Ada yang 30%, ada 50%, gitu. Jadi tetap saya nanti minta untuk ditambah bertakwa. Terima kasih. Ini kan ada RT yang mau dijalani setelah selesai 5 tahun ya. Iya, bentar ya. Makanya sengaja di tata tertib tidak ada muncul karena sudah melekat kepada kriteria yang ada pada majelis luhur. Di tata tertib tidak dimunculkan. Tapi ke depan kalau sekarang sudah dihilangkan mas, di kader nggak ada. Mestinya ke 5 tahun ke depan harus lebih maju lagi. Artinya semuanya berhak. Jadi meskipun itu rahasia majelis luhur ya, bahwa dia akan memilih katakanlah pimpinan dari majelis, ya itu urusan majelis luhur, tapi jangan dimunculkan di ART. Tersurat. Iya. Oke, dipertimbangkan. Tapi semangat jiwa ini diterima ya. Katakanlah saya ngepal Mas Harsono ngajak mau saya jadikan ketua umum, dengan adanya itu kan nggak bisa saya. Iya. Kalau bersedia. Lanjut. Orangnya dari mana pun nggak masalah, tapi harus Madiun. Macam itu mas. Jadi kesempatan mas tadi itu oke dan ngajuk bisa, tapi harus Madiun. Kongresnya nggak punya, jadi pindah. Ya, itu seperti tadi mas Esa Pak Topo tadi kan. Ya sepakat. Itu malah siap pindah Madiun. Ya harus kan. Pak Jokowi itu penduduk mana? Solo. Nah, dia bisa jadi gubernur DKI. Tapi rumahnya di Solo masih ada. Dia mantu di Solo juga ada, gitu. Tapi domisili di DKI. Terus kemudian Pak Jokowi jadi presiden, atau Pak Yusuf Kala jadi presiden, pres. Tapi kalau dia ya dia mulai naik Makassar gitu. Nah, ini merumuskan di dalam kata-kata ini bagaimana gitu. Nah, sehingga jangan selalu seolah-olah ini menimbulkan diskriminasi. Apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan tuntas pada hari ini
di mana dengan ada RT yang baru ini SHTRAT betul-betul menyongsong peradaban baru dalam rangka revolusi mental untuk jauh lebih baik ke depan. Ada RT yang akan datang ini lebih profesional dan bisa diterima, disengguyung, masing-masing merasa ikut bertanggung jawab. Kami dari pimpinan sidang sekaligus tim perumus merasakan kepuasan moral yang luar biasa atas partisipasi dari saudara-saudara peserta dari masing-masing cabang, sehingga produk yang kita lahirkan hari ini benar-benar ada keseimbangan dari kami yang merumuskan sekaligus partisipasi aktif berupa masukan, berupa koreksi, berupa tambahan usulan dari peserta tentunya menjadi lebih sempurna. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.